Salam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, dan para kaula muda yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini 26 Juli 2023, saya bersama dengan istri saya mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pembacaan 4M. Karena itu kita awali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, dipermuliakanlah namamu. Pagi ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami melalui renungan di pagi yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tema renungan kita hari ini yaitu perbandingan Allah Israel dan Allah-Allah lain, yang terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-7. Kita ikuti pembacaannya. Demikianlah firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Baik, dari pembacaan itu ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama adalah, siapakah yang seperti Tuhan dalam ayat yang ke-7? Dalam ayat yang ke-7, Tuhan bertanya, siapakah seperti aku? Kalau ada yang menyatakan dirinya seperti Tuhan, maka Tuhan meminta untuk membuktikannya. Pertanyaan yang kedua yaitu, siapakah Allah lain yang mampu mengetahui hal-hal yang terjadi di masa depan? Tidak ada Allah manapun yang menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, kecuali Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Ya, jadi dari dua jawaban itu kita dapat mengetahui bahwa perbandingan Allah Israel dengan Allah lain itu sangat jauh. Istilah orang, jauh panggang dari apinya. Jadi yang mau dikatakan bahwa apa yang dibuat oleh Allah Israel yang menjadikan manusia, kemudian yang memilih untuk menjadi umat pilihan, dan kemudian yang dipelihara, atau istilah lain mengalami providensi Allah melalui bukan saja jasmani tetapi rohani. Kalau jasmani itu misalnya ya memberikan air hujan, memelihara umatnya melalui tanaman, kemudian peternakan dan lain-lain. Tetapi juga dia mencurahkan rohnya secara rohani untuk memelihara iman percaya umatnya. Lalu bukan hanya itu juga,
Dia kemudian memberi jaminan karena dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi dia kemudian menunjukkan kepada Allah-Allah lain atau orang-orang di sekitar Israel yang menyadari atau yang kemudian membandingkan dengan Allah Israel. Adakah yang sama seperti Allah Israel? Apakah Allah-Allah mereka juga melakukan hal yang sama seperti Allah Israel? Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar Israel yang Allahnya bukan Allah Israel. Jadi karena itu kita menyadari bahwa Allah sendiri mengatakan dia menguasai masa depan. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pertanyaannya, adakah Allah-Allah lain mengetahui masa depan? Nah, ini tidak mungkin karena Allah lain itu hanya mengetahui masa lalu, apa yang sudah terjadi. Tetapi mereka tidak mengetahui masa depan. Bahkan orang-orang pintar sekalipun tidak akan mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Seperti yang dialami oleh Yusuf, dialami oleh Daniel. Semua mimpi yang akan terjadi di masa depan Tuhan ungkapkan kepada mereka. Sebab Allah-Allah dunia ini tidak mampu untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau ada orang yang pergi ke istilahnya fortune teller, artinya yang bisa membaca garis tangan untuk mengetahui masa depan, itu semua omong kosong. Karena hanya Allah yang bisa menyikapkan masa depan kepada saya dan saudara. Jadi karena itu segala praktek okultisme apapun juga kita harus buang. Kalau zaman dulu itu praktek menyembah Baal dan Asyera. Dan sekarang ada banyak praktek-praktek perdukunan atau okultisme yang membawa orang secara perlahan-lahan untuk tidak meyakini akan kuasa dan pemeliharaan Allah. Nah, karena itu marilah kita harus memiliki komitmen yang teguh di dalam Tuhan. Nah, apa komitmen kita hari ini? Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk marilah kita berkomitmen bahwa dalam kondisi apapun kita tetap menyembah Allah yang benar, yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita sudah memiliki komitmen itu, maka marilah kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita membagi firman Tuhan itu kepada sesama, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka datang kepada Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat memiliki keyakinan yang kokoh bahwa siapapun di dunia ini atau di bawah kolong langit ini, nama apapun juga tidak akan menandingi nama Allah yang kami panggil dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami mau tetap teguh dan hidup di dalam panggilan itu, menjadi berkat bagi banyak orang dan mampukan kami menjalani sepanjang minggu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, berkati umat-Mu khususnya di lingkungan GKO dari Sumatera sampai Papua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.